Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Edi Aditya Mahadika dengan NIM 20180111021. Izin menunjukkan kertas. Baik, selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Adit, saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Yoga, Bapak Yoga, usianya saat ini 25 tahun, 25 tahun. Pekerjaannya apa Pak? wira swasta, Wira swasta. Alamatnya di mana? Bangli. Di Bangli. Baik Pak Yoga, kalau boleh tahu Bapak datang ke sini ada keluhan apa? Saya batuk-batuk dok, Batuk-batuk. Batuk-batuknya ini sudah sejak dari kapan? dari 5 hari yang lalu. Dari 5 hari yang lalu. Apakah batuknya ini batuk berdahak atau batuk kering? Batuk tidak berdahak. Di batuk kering. Apakah batuknya ini terjadi sepanjang hari atau saat-saat tertentu saja? Saat-saat tertentu dok. Saat-saat tertentu. Apakah batuk ini sampai mengganggu aktivitas Bapak sehari-hari seperti saat bekerja atau melakukan aktivitas lain? Ya, Bagaimana perkembangan batuknya ini sejak awal dari terjadinya batuk sampai saat ini? Apakah dia itu semakin memperburuk atau justru semakin membaik? semakin memburuk. Semakin buruk nih. Iya. Apakah ada hal yang Bapak lakukan sehingga memicu terjadinya batuk seperti saat olahraga, bekerja atau beraktivitas lain? Pada saat bekerja batuknya sering muncul dok. Saat bekerja berarti sering muncul ya. Selain batuk, apakah ada keluhan lain seperti sesak nafas, nyeri pada dada ataupun yang lainnya? Tidak. Tidak ada. Mungkin dulu Bapak pernah mengalami hal yang sama atau memiliki riwayat penyakit pada pernafasan pernafasan? Tidak. Tidak. Dari keluarga apakah ada yang mengalami hal serupa? Tidak. Tidak ada juga. Kemudian saya akan menanyakan sedikit lebih spesifik. Mohon maaf, apakah Bapak seorang perokok? Tidak. Tidak. Apakah Bapak mengonsumsi alkohol? Tidak. Tidak. Untuk tempat bekerja Bapak itu, Bapak bekerjanya di tempat yang bersih, steril atau sedikit berdebu? Sedikit berdebu dok, karena saya bekerja di pabrik. Kerja di pabrik, sedikit kotor. Baik Pak Yoga, jadi untuk mengetahui kondisi Bapak lebih lanjut ini, nanti saya akan melakukan pemeriksaan respirasi, di mana nanti Bapak saya akan minta untuk melepaskan baju, kemudian saya akan melakukan tindakan pemeriksaan. Apakah Bapak bersedia untuk melakukannya? Ya, ada bersedia. Baik. Mungkin dari semua hal ini, apakah ada yang belum Bapak sampaikan kepada saya? Tidak. Tidak. Baik. Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan lagi Pak. Kita akan menuju ke ruang pemeriksaan. Sebelum itu, saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Mari Pak. Baik Pak Yoga, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Sebelum itu Bapak bisa melepaskan baju terlebih dahulu untuk mempermudah pemeriksaannya. Baik, untuk pemeriksaannya ini nanti akan terdiri dari beberapa pemeriksaan seperti inspeksi, kemudian ada palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Jadi Bapak silakan melakukan secara normal. Jadi di sini yang pertama saya akan melakukan inspeksi secara statis. Jadi di sini saya lihat tidak ada tanda-tanda lesi, massa maupun deformitas, dan juga gibus pada area belakang, dan juga bentuknya itu masih simetris. Kemudian saya akan melakukan inspeksi secara dinamis. Bapak silakan melakukan secara normal lagi. Baik, setelah saya lakukan pengamatan untuk dinding dada bagian belakang ini tidak ada retraksi dan juga tidak ada terlambatan gerak, di mana pergerakannya ini masih sama. Jadi selanjutnya saya akan melakukan tindakan palpasi. Nanti saya akan melakukan tekanan pada area belakang. Bapak bisa menyampaikan jika terdapat nyeri tekan ini Pak. Ini saya akan lakukan pemeriksaannya. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak. Apakah ada rasa nyeri bisa disampaikan. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan jadi di sini Bapak menyampaikan tidak ada rasa nyeri. Jadi saya rasa dan juga saya periksa tadi tidak ada tanda-tanda lesi, massa maupun deformitas, dan juga tidak ada fraktur pada tulang dada. Jadi ini terlihat normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan dinding dada. Nanti saya akan meletakkan ibu jari saya pada setinggi postak 10 sekitar sini. Kemudian saya akan sedikit mencubit, mungkin tidak nyaman Bapak bisa karena ini demi pemeriksaan nih Pak. Ini. Silakan bernafas dalam-dalam Pak.
Ini keluarkan. Bernafas lagi. Ini keluarkan. Baik, dari hasil pemeriksaan pengembangan dinding dada ini, saya rasa untuk bagian sebelah kiri dan kanan itu pergerakannya masih sama, tidak ada keterlambatan gerak. Jadi ini digolongkan normal nih Pak. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fremitus taktil. Jadi nanti saya akan menginstruksikan Bapak untuk mengucapkan angka 99. Kemudian saya akan meletakkan telapak tangan saya pada bagian intraskapula. Bapak bisa mengikuti saya untuk menyebutkan angka 99 nih Pak. Iya. Bisa dimulai Pak. 99999999999. Lagi Pak. 99999999999. Lagi. 99999999999. Baik, sudah. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan tadi untuk fremitusnya itu getarannya sama antara sebelah kanan dan juga sebelah kiri, di mana dari atas itu tekanannya lebih tinggi, kemudian semakin ke bawah semakin meredup. Ini tergolong normal karena di bagian bawah sini sudah terdapat organ-organ lain. Jadi ini digolongkan normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Nanti saya akan melakukan pengetukan di beberapa titik di sini untuk mengetahui apakah suaranya itu suara sonor atau redup. Karena normalnya paru-paru itu bersuara sonornya Pak. Mohon maaf jika kurang nyaman karena ini pemeriksaan. Baik, ini masih suara sonor. Baik, ini sudah redup karena di sini dapat organ lain. Baik, untuk hasil pemeriksaan perkusi saya peroleh suaranya itu masih suara sonor, di mana memang normalnya itu suara perkusi pada area dada itu suaranya sonor karena pada umumnya paru-paru itu mengandung udara. Jadi ini digolongkan normal, tidak ada tanda-tanda bahwa paru-paru Bapak itu terisi cairan. Jadi ini saya golongkan normal ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi, di mana saya akan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara nafas Bapak. Nanti saya akan instruksikan Bapak untuk bernafas dengan normal nih Pak. Jadi saya akan memulainya. Saya akan menggunakan bagian diafragma dari stetoskop. Silakan tarik nafas Pak. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Baik, keluarkan. Tarik nafas lagi Pak. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan Pak. Tarik nafas lagi. Baik, sudah keluarkan. Jadi sekali, tarik nafas lagi. Keluarkan. Baik. Dari hasil pemeriksaan auskultasi ini, saya dengarkan untuk suara paru-paru Bapak itu normal, di mana suara paru-paru kanan dan kiri itu sama, dan juga saya dengarkan tadi tidak ada suara tambahan. Jadi ini digolongkan normal. Baik, untuk pemeriksaan respirasi bagian posterior atau bagian belakang sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian anterior atau bagian depan. Bapak silakan berbaring di kasur. Bisa sedikit. Baik, jadi untuk pemeriksaan bagian anterior atau bagian depan ini juga sama seperti tadi, terdiri dari pemeriksaan inspeksi, kemudian palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi.
Jadi pemeriksaan inspeksi juga terdiri dari pemeriksaan inspeksi statis dan juga dinamis. Bapak silakan tidur rileks dan bernafas dengan normal. Baik, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi secara statis. Saya lihat bentuk dadanya normal, tidak ada tanda-tanda lesi, kemudian tidak ada deformitas, dan juga tidak ada terlihat adanya massa, jadi ini digolongkan normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan secara dinamis. Saya akan mengamatinya. Untuk pengembangan dinding dadanya itu normal, seimbang antara kanan dan kiri, tidak ada ketertinggalan gerak. Kemudian juga untuk irama pernafasannya normal, teratur. Untuk kedalaman bernafas juga Bapak tidak terlalu dalam. Dan sudah saya hitung tadi selama 1 menit untuk frekuensi pernafasan Bapak itu selama 18 kali dalam 1 menit. Jadi ini digolongkan normal ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Nanti saya akan melakukan penekanan. Jika terdapat rasa nyeri tekan, Bapak bisa sampaikan kepada saya. Jadi yang pertama saya akan mulai tindakan palpasi umum. Apakah rasa nyeri Pak? Tidak. Nih, jika terdapat rasa nyeri sampaikan nggih. Rasa nyeri. Apakah ada rasa nyeri? Tidak. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak. Baik, untuk palpasi umum sudah selesai. Jadi tadi Bapak sampaikan tidak ada rasa nyeri dan juga saya rasakan tidak ada tanda-tanda massa, kemudian deformitas juga tidak ada. Jadi ini digolongkan normal. Dan juga berarti karena tidak ada rasa nyeri tekan, kemungkinan tidak ada tanda-tanda fraktur pada tulang dada. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan dinding dada. Jadi saya akan meletakkan ibu jari saya, lalu Bapak bisa bernafas dengan normalnya Pak. Saya akan sedikit mencubit demi pemeriksaan. Mohon maaf jika kurang nyaman. Bapak bisa bernafas. Bernafas dalam-dalam Pak. Keluarkan. Tarik nafas dalam-dalam lagi. Keluarkan. Lagi sekali Pak, dalam-dalam. Keluarkan. Baik, sudah untuk pemeriksaan pengembangan dinding dada. Saya rasa pengembangannya itu sama, tidak ada perbedaan antara kanan dan kiri, keduanya itu sama. Tadi saya lakukan penekanan juga, jadi ini digolongkan normal, tidak ada tanda-tanda fraktur ataupun yang lain. Jadi untuk pengembangan dinding dadanya juga saya rasakan normal dari pergerakan dadanya tadi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fremitus taktil. Jadi nanti sama, Bapak bisa mengucapkan angka 99 saat saya meletakkan tangan saya nih Pak. Baik, saya mulai. Baik, ucapkan 99. 9. Baik, sudah. Jadi untuk pemeriksaan fremitus taktilnya tadi saya rasakan getarannya itu sama antara sisi kanan dan sisi kiri, di mana semakin ke bawah itu tekanannya semakin berkurang karena di sini sudah terdapat organ, sedangkan tekanan tinggi itu berada pada bagian yang paling atas. Jadi ini digolongkan normal nih Pak. Baik, untuk pemeriksaan palpasi sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Jadi pemeriksaan perkusi ini juga sama seperti tadi, saya akan melakukan perkusi umum dan juga nanti ada tambahan untuk menilai batas paru dengan jantung dan juga batas paru dengan hati atau HEPA. Baik, saya akan mulai melakukan perkusi umum terlebih dahulu. Baik, untuk perkusi umum saya rasakan suaranya itu masih suara sonor, dimana memang normalnya paru-paru itu pada dinding dada suaranya sonor karena paru-paru pada umumnya mengandung banyak udara. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas antara paru-paru dan juga jantung. Saya akan melakukannya pada garis linea sternalis sebelah sini. Saya akan mulainya dari linea sternalis bagian sinistra atau bagian kiri. Saya mulai dari kosa 2 sejajar dengan
angulus sterni. Sebelah sini ini kosta 2. Baik, sudah terjadi perubahan suara. Ini terjadi pada kosta 3, jadi batas jantungnya sudah terjadi perubahan suara dari suara sonor ke pekak. Berarti pada kosta 3 sudah terdapat jantung. Kemudian kosta 4, kosta 5, dan kosta 6 sudah kembali ke suara sonor. Jadi untuk batas jantungnya itu dibilang normal terdapat pada kosta 3, 4, dan 5. Jadi untuk batas jantung dan juga batas paru ini digolongkan normal. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menilai batas paru-paru dan juga batas hati atau batas sepaknya, Pak. Saya akan mulai dari sini pada linea mid clavicula dextra. Baik, sudah terjadi perubahan suara. Baik, di sini merupakan batas dari paru-paru dan juga jantung. Memang normalnya itu berada pada kosta 10. Jadi saya rasa ini berada pada daerah yang normal. Baik, untuk pemeriksaan perkusi sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, di mana nanti saya akan mendengarkan suara nafas Bapak menggunakan stetoskop pada titik-titik tertentu. Ini Bapak bisa mengikuti instruksi saya akan meriksanya menggunakan diafragma dari stetoskop. Tarik nafas, Pak. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas lagi, Pak. Baik, keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas lagi sekali. Keluarkan. Baik, sudah. Untuk suara pernafasan Bapak itu sama antara inspirasi dan juga ekspirasi, dan juga saya bandingkan antara sisi kiri dan juga sisi kanan itu suara nafasnya sama, tidak adanya suara-suara lain, dan saya dengar itu tidak ada suara tambahan. Jadi saya rasa saya golongkan ini masih keadaan normal. Ya baik, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Bapak bisa menggunakan baju terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke meja pemeriksaan untuk saya simpulkan hasilnya. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Pak Yoga. Jadi saya akan simpulkan dari hasil pemeriksaan tadi. Jadi untuk hasil pemeriksaan, yang pertama dari pemeriksaan bagian posterior ke bagian belakang, saat saya lakukan inspeksi, saya lihat keadaannya normal, tidak ada tanda-tanda massa, deformitas, dan juga gibus, jadi itu digolongkan normal. Kemudian untuk pergerakan dadanya juga simetris antara sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian saat saya lakukan perkusi juga saat saya lakukan palpasi tidak ada rasa nyeri tekan. Kemudian di situ tidak ada tanda-tanda fraktur. Saya lakukan perkusi juga suaranya masih suara sonor, jadi dimana memang paru-paru itu suaranya normalnya suara sonor karena banyak mengandung udara, jadi itu digolongkan normal. Kemudian saya dengarkan menggunakan stetoskop juga suara pernafasannya itu sama, suara bronkovesikular, di mana suara inspirasi dan ekspirasinya itu sama. Kemudian saat saya lakukan pemeriksaan bagian anterior ke bagian depan juga sama, semua hasilnya normal. Dari inspeksi saya lihat tidak ada tanda-tanda massa, lesi, deformitas. Kemudian juga saat saya lakukan pemeriksaan palpasi tidak ada rasa nyeri tekan. Kemudian pengembangan dinding dadanya juga sama, tidak ada kedalaman penggerak. Kemudian saya lakukan perkusi juga suaranya masih
suara sonor pada ini dada karena memang normalnya paru-paru mengandung udara. Kemudian untuk batas jantungnya juga normal, berada pada LAIGA 3, 4, dan 5 pada garis linea sternalis bagian pengungkap. Kemudian untuk batas paru-paru dan hatinya juga masih normal. Jadi kemudian saya lakukan pemeriksaan auskultasi, juga saya dengar suara nafasnya masih sama antara suara nafas kanan dan kiri, di mana suara inspirasi dan ekspirasinya itu sama atau disebut juga sebagai bronkofesikular. Jadi untuk hasil pemeriksaan ini normal. Saya rasa batuk-batuk Bapak itu disebabkan karena iritasi pada saluran pernafasan Bapak, saluran pernafasan bagian atas, karena mungkin sering kemasukan debu karena tempat bekerja Bapak di daerah pabrik. Jadi nanti saya harus resepkan obat. Jadi itu saja hasil pemeriksaannya. Apakah ada yang kurang jelas dari Bapak yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Baik, nanti saya akan resepkan obat. Bapak silakan tunggu di luar terlebih dahulu untuk hasil pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih Bapak.